Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas, sudah melaksanakan remedial PH 1. Dan sebelumnya kita juga sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi nilai yang kalian dapatkan itu merupakan representasi atau gambaran dari pembelajaran yang sudah kalian laksanakan. Ya, sekali lagi Bapak tekankan, pembelajaran daring ini, kesuksesan dalam pembelajaran daring bukan sepenuhnya peran dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ya, sebagus apapun strategi yang diberikan oleh guru mata pelajaran, tapi kalau seandainya dari kita tidak ada usaha, maka pembelajaran itu tidak akan berhasil. Ya, mudah-mudahan yang nilainya yang masih kecil bisa ditingkatkan kembali. Kemudian yang nilainya sudah baik, mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk pasca mid semester ini. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah sampai di diagram tingkat energi orbital. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron apa sih definisinya? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu orbital. Jadi atom itu kan punya elektron ya, selain punya elektron, proton dan neutron. Tapi elektronnya itu kalau hidrogen cuma satu. Untuk elektron yang jumlahnya banyak itu maka kita susun menggunakan konfigurasi elektron. Nah, prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam konfigurasi elektron? Yang pertama ada prinsipnya Aufbau. Yang kedua ada larangan Pauli, dan yang ketiga ada prinsip Hund atau kaidah Hund. Ya, nah kita yang bahas yang pertama dulu, aturan Aufbau. Oke, aturan Aufbau bilang pengisian elektron selalu dimulai dari tingkat energi, ya, dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, ini yang disebut sebagai diagram orbital kemarin. Ya, cara mengapelinya gampang. Jadi kita buat orbital ini 1s, kemudian di tingkat kedua ada subnya 2s, 2p. Di tingkat ketiga ada 3s dan 3p, 3d, kemudian di tingkat keempat ada 4s, 4p, 4d dan 4f. Di tingkat kelima ada 5s, 5p, 5D, 5F, tingkat ke-6 cuman ada 6S, 6P, 6D, tingkat ke-7 ada 7S dan 7P. Urutannya tinggal anak panah ke bawah. Ya, jadi pertama itu mulai dari 1S urutannya. Urutannya itu dimulai dari 1S, kemudian setelah 1S lari ke ini 2S. 2S, setelah 2S kan nggak ada lagi tuh, maka ke sebelahnya yaitu 2P. Setelah 2P lari ke 3S. Kemudian setelah 3S ke 3P. Kemudian setelah 3P itu ke 4S, ya, 4S dulu baru 3D. Berarti 4S kemudian ke 3D. Setelah 3D baru 4P. 4P, kemudian setelah 4P ada 5S, setelah 5S ada 4D, setelah 4D ada 5P, setelah 5P ada 6S, setelah 6S ada 4F, kemudian setelah 4F ada 5D, setelah 5D kesini ya ada 6P. Kemudian setelah 6P ada 7S, setelah 7S ada 5F, kemudian setelah 5F ada 6D, setelah 6D ada 7P. Ya, ini urutannya. Di orbitalnya, di orbital S itu jumlah elektronnya ada 2 maksimalnya, kemudian
Di P kemarin ada 6. Kemudian di S ada 2, di P ada 6, S2. D maksimal berapa? D maksimal itu ada 10 elektron. Ya, di bilangan kuantum sudah kita bahas. P-nya ini ada 6, S-nya ada 2, D-nya ada 10, P-nya ada 6, S-nya ada 2, F ada 14. Kemudian D ada 10, P-nya ada 6, S-nya ada 2, D-nya ada 10, P-nya ada 6. Ini urutan diagram tingkat energinya atau berdasarkan prinsip Aufbau, yaitu pengisian elektron selalu dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, berikutnya contohnya nih. Contoh, misalkan tuliskan konfigurasi dari unsur berikut. Ya, konfigurasinya konfigurasi elektron. Contoh yang pertama ada misalkan karbon dengan nomor atom 6. Ingat ya, ini kan nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan proton. Proton itu jumlahnya sama dengan elektron karena atom itu bersifat netral. Jadi elektronnya ada berapa? Elektronnya itu ada 6. Konfigurasinya gimana? Kita urutkan dulu dari 1s. Jadi ini kita tulis 1s. S itu maksimal ada berapa? Ada 2 elektron. Ya, berarti konfigurasinya adalah 1s2. Sekarang berarti kurang berapa? Ini ada 6 nih. 2 elektronnya udah ada di orbital ds. Berarti kurang 4 elektron. Setelah 1s2 kita lari ke 2s. Berarti 2s2 sudah berapa? Sudah ada 4 elektron. Setelah itu baru ke 2p. Sisanya berapa? Sisa 2 lagi. Berarti 2p2. Ya. Nah, contoh lain yang kedua yang agak banyak. Contoh misalkan kalium, nomor atomnya 19. Oke. Konfigurasinya gimana nih? Urutannya ya, berarti ada 19 elektron. Urutannya ini 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6. Ingat ya, 1s2, 2s2, 2p6. Ini ditulis aja deh. 2, 2, 6, 10, 14 ya. Setelah 2p6, ingat jangan sampai kebelabasan. Ini sudah ada 10 elektron. Ini ada 19, berarti kurang 9. Setelah 2p lari ke 3s. Berarti 3s2. Kemudian setelah 3s2 ke 3p berapa nih? P6 ya. Karena ini jumlahnya kalau P6 2 tambah 2 tambah 6 10 baru 18 ya. Setelah 3P6 larinya bukan ke 3D tapi ke 4S dulu. 4S berapa? Karena sudah ada 18 berarti kurang 1. Ya, berarti 4-nya 4S1. Sekarang contoh yang lain yang agak lebih banyak. Misalkan Bapak ambil unsur vanadium. Unsur vanadium nomor atom 23. Ya, 23 itu berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sekarang udah berapa nih? 10, 12, 18 ya. Kemudian 18, 4s2 udah 20 ya. Setelah 4s2 kemana? Nah, ke sini kan, berarti ini apanya sini nih. Berarti lari ke 3D. 3D-nya 3D berapa? Sisanya berapa elektronnya? Sudah dari S1S2 sampai 4S2 ini ada 20 elektron. Berarti kurang 3. Maka di orbital D itu 3D3.
3. Ada 3 elektron yang menempati orbital 3D. Nah, itu yang vanadium. Contoh lain, misalkan Bapak ambil yang lebih banyak nih jumlah elektronnya. Contoh misalkan Bapak ambil unsur selenium. Ya, Bapak ambil unsur selenium misalkan Se dengan nomor atomnya itu 34. Ya. Kalau kita konfigurasikan berarti urutannya ini ada 34 elektron berarti ya. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian ada 3s2, 3p6. Kemudian 4s2. Terus berapa nih? Udahan, jangan sampai kebelabasan. Ini udah 10, 20 ya. Berarti 20 masih ada 14 lagi. Kemudian 3D, D maksimal 10. Ya, berarti 20 tambah 10 30. Ya, baru 30, 3D 10, kemudian ke 4P sisanya berarti 4. Berarti 4P 4. Ya, ini untuk konfigurasinya. Contoh lain yang lebih panjang misalkan contohnya itu iodin. Contoh yang kelima misalkan iodin nomor atom 53. Berarti ada 53 elektron. Nah, loh. Ya. Kayak mana nih konfigurasinya? Berarti 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Udah berapa nih? 10, ini s2 ya, ketinggalan. 10, 20, 36. Kemudian 4s2 baru 38. Kok 4s2? 5s2, sorry. Ya, setelah 4p kan larinya kemana? Kalau kita lihat dari sini setelah 4p ke 5s. Berarti 5, mana kursornya? Bentar ya, kursornya hilang. Nah, ini. Berarti 5s2, kemudian setelah 5s2 ke 4d. 4d10. Udah berapa nih? Jangan sampai kebelabasan. 10, 20, 36, 38, 48. Berarti 53 kurang 48 kurang 5. Ya, berarti setelah 4D itu adalah 5P. Maka yang terakhir adalah 5P. Sisanya berapa? Ada 5 elektron. Berarti 5P 5. Ya, ini jelek banget angka 5-nya. Hapus dulu bentar. Berarti ada 5P 5. Ya. Nah, itu untuk contoh urutan konfigurasi elektron. Kan ini panjang banget nih ya, apalagi kalau jumlah atomnya semakin banyak maka konfigurasinya semakin panjang. Nah, ada penyingkatannya. Jadi kita bisa gunakan atau kita bisa singkat ya, penyingkatan konfigurasi menggunakan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia. Ya. Nah, gas mulia itu ada siapa aja? Yang pertama nih ada helium nomor atomnya 2. Kemudian yang kedua itu ada neon nomor atomnya 10. Yang ketiga ada argon nomor atom 18. Yang keempat ada krypton nomor atom 36. Yang kelima ada xenon nomor atom 54. Ini konfigurasinya gimana? Nah, nanti kalau disingkat menggunakan konfigurasi gas mulia itu ada polanya. Ya, gimana polanya? Kita lihat.
Helium konfigurasinya itu 1s2 ya, cukup 1s2 aja karena cuma 2 elektron. Neon itu 1s2 2s2 2p6, ada 10 ya. Argon itu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Kripton konfigurasinya adalah 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. Nah, xenon gimana konfigurasinya? Xenon konfigurasinya adalah 1s2 2s2, kok nggak kelihatan, 2p6, bentar nah ya, kayaknya pennya agak kurang sensitif. 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, kemudian habis itu 5s2 4d10 5p6. Oke, kita lihat polanya. Gimana polanya? Ya. Nah, ini adalah konfigurasi dari gas mulia. Jadi gas mulia itu cara menghafalkannya gini. Ya. Ini sebentar, ganti warna pen dulu. Kok larangan Pauli? Oh, salah slide. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, gas mulia ini ada siapa sih? Ada helium, neon, argon, kripton, xenon. Jadi apalin urutannya dulu. Ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima. Ya. Atau kalau kita lihat bilangan kuantum utama terbesarnya, helium itu 1, ini 2 terbesar, argonnya terbesar 3, kriptonnya 1 2 3 4, terbesarnya 4, xenonnya terbesarnya 5. Jadi apalinnya urutan helium, neon, argon, kripton, xenon. Ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5. Nah, sekarang kalau dari konfigurasi itu kan urutannya tadi 1s2, kemudian 2s2, terus 2p6, terus 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d10, 4p6, kemudian 5s2, 4d10, 5p6, kemudian 6s2 dan seterusnya ya. Nah, polanya gini nih. Kalau kita lihat polanya itu, kita lihat dari sini. Helium itu kan konfigurasinya 1s2, berarti cuma dari sini sampai sini. Ini adalah helium dengan nomor atomnya 2. Helium itu urutan pertama, berarti setelahnya pasti urutan kedua atau tingkat energi kedua dengan dimulai dari orbital s. Kemudian neon dari 1s2 sampai 2p6, berarti dari sini neon ya. Dari sini sampai sini adalah neon. Neon dengan nomor atomnya 10. Neon urutan kedua atau berada di tingkat energi kedua, berarti setelahnya itu tingkat energi ketiga dan diawali dengan orbital s. Kemudian argon. Argon dari 1s2 sampai 3p6, berarti dari sini ya. Nah, ini argon. Argon dengan nomor atom 18 ya. Argon dengan nomor atom 18. Argon itu urutan ketiga, berarti setelahnya adalah urutan keempat dan diawali dengan orbital s. Kemudian kripton. Kripton nomor atomnya
dari 1s2 sampai 4p6. Berarti dari sini dari 1s2 sampai 4p6 sampai sini kripton. Kripton urutan keempat dengan nomor atom 36. Ya, setelah urutan keempat berarti urutan kelima dan diawali dengan orbital s. Oke. Kemudian xenon 54 dari 1s2 sampai ke 5p6. Dari sini sampai sini. Ini ya dari sini ya, dari awal sampai ke sini. Ini adalah xenon dengan nomor atom 54. Maka di sini setelah xenon kan urutan kelima tuh, berarti setelahnya adalah urutan ke-6 dengan urutan ke-6 dan diawali dengan orbital s. Ya, contoh nih Bapak buat contohnya. Contoh, misalkan tuliskan konfigurasi untuk unsur Ca dengan nomor atom 20. Kan kalau kita konfigurasi biasa berarti 1s2, 2s2, 2p6, terus 3s2. Oh enggak cukup, sabar, kita ganti tempat dulu ya, space-nya enggak cukup, jadi nanti agak kurang greget penjelasannya. Oke, kita ganti space dulu di sini aja ya. Contohnya, contoh itu ada Ca dengan nomor atom 20. Kalau kita konfigurasikan berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6. Udah berapa nih? Udah 18. Berarti sisanya adalah 4s2. Kalau pakai penyingkatan gimana? Gini cara nyingkatnya. Ini kan Ca20. Di antara helium, neon, argon, kripton, xenon yang paling dekat siapa? Dengan Ca yang paling dekat adalah argon ya, 18. Jadi pakai konfigurasi gas mulia yang mendekati. Tapi jangan sampai di atas dari unsur tersebut. Kalau Ca20 jadi jangan pakai yang Kr ya, karena nggak cukup. Cari yang di bawahnya Ca. Ada argon. Argon konfigurasinya nomor atomnya 18. Jadi penulisannya adalah Ca konfigurasinya yaitu 18Ar. Oke. Ar di urutan berapa nih? Urutan ke-3. Kalau urutan ketiga berarti setelahnya Ar adalah 4, urutan keempat atau tingkat energi keempat. Tingkat energi keempat dan diawali dengan orbital s ya. Sisanya berapa? Ada 18 dengan 20, ini berarti sisanya adalah 2. Maka konfigurasinya adalah 18Ar4s2. Gitu ya. Kan jadi lebih singkat dibandingkan dengan kita konfigurasi dari sini ya. Contoh lain yang lebih panjang, misalkan contohnya cesium. Cesium nomor atom 55. Oke ya. 55. Yang paling dekat siapa? Otomatis xenon. Yang paling dekat. Ya, berarti kita gunakan 54Xe. Oke. Kemudian xenon itu tingkat energi keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di tingkat energi kelima, berarti setelahnya adalah tingkat energi ke-6 dan diawali dengan orbital s. Sisanya berapa nih? Sisanya adalah 1. Ya. Jadi itu cara untuk menyingkat atau penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi gas mulia. Ini gas mulianya, wajib hafal. Yang dihafalin adalah urutannya, kemudian dengan nomor atomnya. Ya, nanti kita kelihatan polanya. Nah, kita coba di soal yang sebelumnya. Mana nih? Nah, ini coba kita singkat. Tadi ada siapa aja sih? Ayo, masih ingat enggak? Ada He, kemudian ada Ne, ada Ar, ada Kr, ada Xe. Ini nomor atom 2, nomor atom 10, nomor atom 18, 36, 5, 4. Karbon nomor atom 6 yang paling dekat adalah He. Jangan Ne ya, Ne kebanyakan. He berarti ini kalau disingkat
Karbon nomor 6 berarti konfigurasinya adalah 2He, ya, helium. Kemudian He kan di tingkat energi pertama, berarti sisanya adalah 2S2, 2P2. Ya, kalau kalium di tingkat energi 19 nih, yang paling dekat adalah Ar. Berarti kalium ini konfigurasinya adalah 18 Ar. Oke. Di tingkat energi keberapa? Ar 3. Berarti setelahnya tingkat energi ke 4 dan diawali dengan orbital S. Berarti 18 Ar 4 S 1. Kemudian yang ketiga, vanadium nomor atom 23, yang paling dekat siapa? Masih Ar. Ya, berarti di sini vanadium nomor atom 23 konfigurasinya adalah 18 Ar. Aduh, ketinggalan satunya. Gini aja deh. Nah, 18 Ar, kemudian Ar urutan ketiga, berarti setelahnya adalah 4S 2, udah 20 nih, baru sisanya 3D3. Selenium nomor atom 34, kalau disingkat berarti yang paling dekat, ingat ya, 34. Yang di bawahnya bukan di atasnya. Kalau yang paling kan lebih dekat Kr nih. Tapi Kr 36 ya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kelebihan elektronnya kebanyakan. Jadi kita pakai yang Ar, yaitu 18 Ar. Kemudian Ar itu urutan ketiga atau tingkat ketiga, berarti setelah ketiga keempat, 4S2 3D10. Udah berapa nih? 20 30, berarti kurang 4. Maka sisanya 4P4. Oke, terakhir yang I53. I yang paling dekat dengan siapa? Kalau 53 kan dekat 54 tuh, tapi 54 kebanyakan, berarti kita pakai yang Kr. Maka konfigurasinya adalah 36 Kr. Kr di tingkat keberapa? Urutan 1, 2, 3, 4, 5. Urutan keempat, berarti setelahnya adalah urutan ke 5S2. Setelah 5S ke 4D10. Udah berapa nih? 38 48, berarti sisanya kurang 5. 5P5 gitu ya. Nah, inilah penyingkatan konfigurasi menggunakan konfigurasi elektron. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu ke urutan konfigurasi yang kedua. Ini Bapak ganti deh slide-nya, kayaknya ada yang tabrakan nih. Ya, ini asas larangan Pauli. Sebentar ya, Bapak edit slide dulu. Oke. Aduh, nah. Di sini. Sebentar ya. Oke. Konfigurasi yang kedua yaitu dari asas larangan Pauli. Ya. Asas larangan Pauli ini menyebutkan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Maksudnya gimana? Contoh ya, helium nomor atomnya 2, konfigurasinya 1s2. Ini ada 2 elektron nih di orbital 1s ya. Nah, yang pertama ini elektron yang pertama. Kemudian ini elektron yang kedua. Elektron yang kedua. Nah, helium kalau kita tulis bilangan kuantum utamanya, elektron yang pertama ini kan ini bilangan kuantum utamanya nih. Berarti N-nya sama dengan 1. Ini pun juga sama, elektron yang kedua di N-nya sama dengan 1. Kemudian dia berada di orbital S, elektron pertama. Berarti kalau orbital S, L-nya sama dengan 0. Ingat ya, ada S, ada P, ada D, ada F. S itu nilai L-nya sama dengan 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Karena di orbital S maka L-nya sama dengan 0.
Ini pun juga sama, L-nya sama dengan 0. Kemudian M-nya berapa? M itu nilai M mulai dari min L sampai plus L. Ingat, L-nya cuma 0, berarti M-nya ada satu macam. Ada 0 aja, ya. Ini pun juga sama. Ya, nilai M-nya sama dengan 0. Ya, kenapa 0? Sebentar, ini Bapak ganti dulu. Nah, hanya ada satu arah orientasi orbital. Ya. Jadi nilai M-nya cuma ada 0. Sekarang elektron pertama, nilai bilangan kuantum spinnya. Spinnya itu taruh di bawah deh. S-nya spinnya kan cuma spin itu ada dua ya. Ada yang plus setengah, ada yang min setengah. Plus setengah itu lambangnya ke atas, min setengah itu lambangnya ke bawah. Nah, ini elektron yang pertama, ini anak panahnya kita buat ke atas. Ya, berarti nilai S-nya adalah positif setengah. Oke. Sekarang elektron yang kedua kita tulis dulu. Ini elektron yang pertama nilainya ke atas. Kalau elektron kedua ke atas juga, berarti nilai S-nya sama dengan sama, positif setengah. Ya, karena sama-sama ke atas. Tapi lihat dari Pauli, nggak boleh ada elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi ini empat-empatnya nggak boleh. Karena kenapa? Nggak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Kalau sama, kita tidak bisa membedakan yang mana elektron yang pertama, mana elektron yang kedua. Maka di sini kita bedakan dari spinnya. Ya, kalau yang pertama itu arahnya ke atas, jelek banget ya. Bentar ya. Kalau yang pertama itu arahnya ke atas, oke, Bapak gambarkan lagi. Kalau yang pertama itu arahnya ke atas, maka yang kedua arahnya adalah, kok ada lagi? Maka yang kedua itu arahnya ke bawah. Gitu. Ini satu ke atas, satunya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kalau ke bawah, maka nanti elektron yang kedua itu bilangan kuantum spinnya jadi berbeda, bukan jadi plus setengah lagi, karena udah arahnya ke bawah berarti nilainya min setengah. Ya. Nah, ini bilangan kuantum spin untuk elektron yang kedua. Jadi nilainya adalah negatif setengah. Nah, maka di sini ada pembedanya nih. Pembedanya adalah di bilangan kuantum spin. Oke. Nah, itu untuk larangan Pauli. Kemudian berikutnya di kaidah Hund atau prinsip Hund. Jadi Hund itu bilangnya pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Kemudian elektron dengan spin sejajar akan mengisi terlebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru membentuk spin yang berlawanan. Maksudnya gini, Bapak ambil bahasa yang sederhana. Ya, nah kaidah Hund ini maksudnya adalah gini. Kalau pakai bahasa Bapak, bukan bahasa Bapak juga sih, bahasa buku yang lebih sederhana, jika elektron dimasukkan ke dalam orbital pada subkulit yang sama, sebentar pennya hilang, sama, maka elektron tersebut akan mengisi satu persatu ya, satu persatu
dengan arah rotasi atau arah spin yang sama sebelum berpasangan. Ya, jadi maksudnya gini. Contoh misalkan nih, Bapak ambil kalau seandainya orbital itu berada di orbital 2p3, ya. 2p3 orbital P itu kan punya 3 arah orientasi atau 3 diagram orbital. Sebentar, kok hilang P-nya. Oke, ada 3 ya. Nilai L-nya itu kan nilai M-nya mulai dari min L sampai plus L. Mulai dari min L, oke gini ya. Mulai dari min L sampai plus L. Berarti P itu L-nya 1, maka nilainya min 1, 0 dengan plus 1. Ada 3 berapa elektron nih? Ada 3. Kalau disebutkan bahwa jika elektron-elektron dimasukkan orbital pada subkulit yang sama, jadi ini ada 3 elektron yang berada di subkulit 2p. Maka elektron-elektron tersebut akan mengisi satu persatu dengan arah rotasi spin yang sama. Jadi ini elektronnya itu spinnya semuanya sama dulu. Ada berapa nih? Ada 3. Berarti kita isi ini spin yang pertama, ini yang kedua, elektron yang kedua, ini elektron yang ketiga. Ini dibuat satu persatu dengan rotasi yang sama dulu, bukan kayak gini. Kalau ngisinya kayak gini, nah bukan gini. Ini juga ada 3 kan, tapi pengisiannya bukan seperti ini. Maka dia harus diisi satu persatu terlebih dahulu. Contoh lain misalkan kalau 2p5, kalau 2p5 mana ini kursornya kok hilang? Sebentar nak ya. Nah ini nih 2p5, ya berarti ada 5 elektron di orbital 2p. Gimana cara ngisinya? Ada 5 elektron ya, kita isi sejajar dulu, isi yang searah jarum jam dulu. Berarti ini elektron yang pertama 1, 2, 3. Kalau sudah diisi dengan arah spin yang sama, baru dia berpasangan, berarti dengan spin yang berlawanan. Udah ada 3 nih, kurang 2. Ini yang keempat, ini yang kelima. Gitu ya. Begitu juga dengan misalkan 3D7. Berarti ada 7 elektron yang berada di orbital 3D. Maka ini nilai L-nya yang di sini min 1, 0 plus 1. D itu L-nya 2. Berarti nilai M-nya nggak lurus. Nilai M-nya itu ada 5, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ya, ada 7 elektron nih. Berarti satunya ini saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sisanya berapa? 2 elektron. 1, 2. Ya, berarti diisi dengan rotasi spin yang sama dulu baru berpasangan. Gitu ya, itu untuk prinsip Hund. Nah, ini dipakai nanti untuk menentukan bilangan kuantum dari suatu elektron. Kita belajar konfigurasinya dulu, baru kita menentukan bilangan kuantum yang dimiliki dari suatu elektron. Oke nak, mungkin sampai cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Nanti kita akan open diskusi lewat Google Meeting. Silakan kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan dan nanti kita akan coba latihannya. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.